saya memutuskan sepertinya saya suka banget untuk sisi edukasinya. Bahkan saya review kamera segala macam di fotografi. Saya berusaha menyelipkan juga unsur education-nya. Itu yang mungkin membedakan saya dengan reviewer yang lain. Mungkin mereka lebih ngomongin tentang teknologinya, tapi saya juga tunjukin ini caranya bagaimana dengan teknologi ini, dan hasilnya seperti itu. Gitu. Fotografi itu karena ya salah satunya mahal. Fotojurnalis itu salah satu yang paling susah di fotografi. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Predikta Nugrahanto, atau kalian bisa panggil saya dengan Dita. Dan bersama saya kali ini, kalau kalian suka dengan industri atau ekosistem fotografi ya, mungkin pernah lihat orangnya atau setidaknya lihat karyanya lewat media sosial gitu. Jujur dia menyebut namanya tuh sedikit sulit. Makanya tadi sebelum kita rekaman nanya dulu, panggilnya gimana ya gitu ya. Jadi ternyata nama beliau ini adalah Ence bukan salah lagi kan? Ence Chin gitu. Iya. Ini biasanya kalau saya tuh selalu bingung gitu ya, kalau bertemu dengan narasumber yang keturunan Tionghoa gitu. Kalau orang Indonesia kan bisa Mas, Pak gitu ya. Ya. Kalau Kalau saya, ini apa saya ya? bebas lah. Maksudnya saya bebas. Banyak orang panggil saya nama juga Ence, ada yang Ence? panggil Ko, ada Ko yang Ence. formal Pak. Cuman nama, mungkin nama aja lah biar lebih santai. Oh, Kita oke. juga ya seumuran lah. Iya, orang. iya. Nggak terlalu jauh generasinya. Iya. Cuman di sini kalau lihat bio Instagramnya Iya. Ence Iya. gitu. Itu Kadang orang panggil juga ce gitu aja. Biar nggak gampang. Iya. seorang, mungkin kan orang bilang ya saya seorang fotografer gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau Ence kayaknya brandingnya, Iya. mungkin juga saya keliru gitu ya. Iya, Bu. Itu seorang foto educator. Educator, ya agak sedikit Bener? unik sih. Oh, Ya susah biasanya makanya saya kenalin kadang-kadang fotografer. Heeh. Orang lebih ngerti, tapi foto educator memang jarang, dan Yeah. saya suka foto educator karena memang saya suka berbagi sih, ya. Jadi saya suka belajar sesuatu, saya belajarnya kebanyakan otodidak atau juga sebenarnya nggak otodidak banget kan misalnya kita bisa belajar dari banyak sumber, mungkin di YouTube atau dari buku fotografer yang udah ada, ya kan, yang udah menuangkan ilmunya, kita belajar dari berbagai hal. Dan tapi dari insight-insight yang saya dapatkan, saya suka berbagi lagi nih dengan bahasa saya sendiri. Makanya dan di media sosial saya bisa dibilang saya lebih suka untuk mengedukasi, foto education jadinya. Bukan hanya menampilkan karya-karya aja, tapi saya juga pengen orang lain tuh bisa terbantu lah, bisa membuat foto yang mungkin seperti saya, atau mengembangkan hobi fotografinya, lebih menarik Oke. fotografinya gitu. Jadi tujuannya sebenarnya itu. Oke, menarik ya, Gizmo Friends, kenalan sama Ence gitu. Ya. Sebagai ya sisi lain dari industri foto kali ya, gitu ya, sebagai foto edukator. Nah, cuman sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin banyak juga Gizmo Friends yang penasaran nih, kalau ketemu sama pelaku yang udah lama di bidang fotografi gitu ya, itu Ence sendiri mulainya dari kapan sampai akhirnya wah iya nih, foto, kamera, dan lingkar wilayahnya tuh bagian dari hidup begitu. Pertama kali Bagian dari itu. bermain-main dengan kamera sendiri dulu deh. Ya, Kapan? menarik. Ya, pertama kenal kamera tuh dari waktu kuliah, sekitar tahun 2000. Karena saya kuliahnya itu masuk kuliah tahun 98. Jadi Oke. masa-masa krisis juga. Wah, waktu Krismon ya itu ya. Ya, tapi di sana di jurusan desain komunikasi visual pertama mengenal itu karena juga bukan saya kemauan atau interest saya sebenarnya, cuman terpaksa karena memang ada 3 mata kuliah yang wajib waktu itu, yaitu teknik kamar gelap, waktu itu masih zaman film tuh. Ya. Kemudian fotografi 1, 2 gitu. Jadi harus ikut, dan ya akhirnya harus beli kamera film waktu itu. Nah, selanjutnya
setelah selesai, saya nggak terlalu suka dengan fotografi itu karena ya salah satunya mahal, karena mahalnya aja sebenarnya. Nah, tapi kemudian lanjut beberapa tahun kemudian ternyata sudah digital, masuk digital. Nah, itu jadi lebih menarik bagi saya. Kenapa? Karena digital itu setiap kali jepret kita nggak perlu bayar lagi dan prosesnya langsung lebih cepat ya. Kita langsung bisa lihat. Jadi kalau untuk belajar itu bisa lebih cepat, lebih efisien, ya kan, seperti itu. Jadi ceritanya dari digital itu saya makin suka, dan digital itu kan juga banyak yang bisa diulik ya, dan perkembangannya sangat cepat teknologinya. Nah, dibanding dengan film itu sebenarnya udah 100 tahun, tapi kamera-kameranya atau teknologinya nggak terlalu banyak, Pak. Tapi kalau waktu digital langsung tiba-tiba banyak banget teknologinya. Nah, gitu. Itu cerita singkat. Oke, menarik nih Gizmo Friends. Ada fotografer lama gitu tahun 2000 dia kuliah, itu kayaknya lama ya berarti. Lumayan, udah 25 tahun. Iya kan? Udah 25 tahun lah. Quarter abad. Iya kan? Udah 2 dekade lebih bahkan gitu, seperempat abad tadi seperti kata Ence gitu. Berarti kamera pertamanya apa nih? Nikon FM series? Iya. Bisa langsung tebak ya. Iya, jadi Nikon FM2. Itu pun waktu, karena saya ya ibaratnya bukan saya cari sendiri, saya tanya rekomendasi teman ya, fotografer yang udah lebih duluan, tanya apa nih, kita budgetnya juga terbatas gitu, dan waktu itu juga beli bekas sama lensanya ya untuk belajar ya itu FM2 itu, karena ya mungkin nggak terlalu mahal tapi juga fungsi manualnya udah ada, jadi kita bisa untuk belajar lah, nggak otomatis yang kayak compact itu, tapi bisa ganti lensa segala macam. Jadi itu yang pertama. Oke. Nah, kalau digitalnya setelah mungkin sekitar 10 tahun kemudian itu saya di kampus itu minjem Pentax K100D. Ya, itu kamera 6 megapiksel aja waktu itu, APS-C. Nah, tapi dari situ mulai tertariknya, ternyata banyak menu dan fungsi-fungsi yang tidak ada di film dan bisa sangat membantu. Nah, jadi waktu itu mulai tertarik, mulai banyak catat-catat, tulis-tulis, mulai banyak sharing juga, mulai cari-cari, akhirnya pertama kali beli kamera Canon 40D yang pribadi ya. Maksudnya dari kerja pribadi Canon 40D. Kenapa? Karena tangguh dan kecepatannya bisa tinggi. Ya, itulah kurang lebih lah perjalanan selanjutnya. Wah, semua brand kita coba lah pastinya. Cuman ngobrolin sedikit tadi ya, perkenalan ke kamera. Kalau analognya ya sudah ya, kayaknya kalau memang belajar bener tuh biasanya rata-rata emang pakai Nikon FM series gitu ya, rata-rata bagi kalian awalan tuh rata-rata itu, makanya tebakannya kayaknya arahnya ke situ gitu ya. Terus tapi yang menarik justru pas masuk ke digital gitu ya, ya jarang ya orang melirik gitu kalau nyebutin wah Pentax gitu kan. Betul. Jarang dilirik, atau saya yang keliru kali. Iya, betul. Kenapa akhirnya nggak langsung sebelum ke Canon ya tadi kan? Kenapa nggak langsung merek-merek gede atau Nikon digital atau Canon yang digital kayak ya sebelum 40D mungkin ada seri-seri awalnya kan pasti kan. Nah, kenapa akhirnya malah meliriknya Pentax duluan gitu? Pentax itu sebenarnya waktu pinjaman kantor aja pertama kali mengenal digital. Jadi bukan saya beli sendiri, tapi di kantor udah sediain. Jadi saya tinggal pakai dan belajar. Dan kenapa Canon 40D nggak yang misalnya 550D atau 600D yang lebih entry level? Karena ya dengan menggunakan Pentax K100 yang juga termasuk entry ya. Jadi saya pengen waktu saya mau upgrade, saya berpikir bahwa apa nih tantangan saya waktu pakai Pentax. Nah, editor saya selalu komplain fotonya kurang inilah, kurang itulah. Dari situ mencari spek yang lebih cocok ya. Ya, misalnya perlu untuk banyak dokumentasi untuk sport, yang action, yang gimana perlu kecepatan tinggi, makanya dipilih yang lebih advance, yang dimana perbedaan sampai sekarang juga gitu. Perbedaan kamera yang mahal itu biasanya dari speednya. Jadi 40D termasuk yang ya katakanlah bisa bilang cukup advance untuk itu. Itu berarti sekitar tahun 2010-an ya? Ya, betul. 2010. Kurang lebih 2010-an ya eranya. Iya. Jadi mungkin buat Gizmo Friends yang sedikit kebingungan ya, kalau kita ngomongin Canon gitu, kalau dia
pada zaman itu kan terkenal ya, kalau mau ngebedain kamera entry level sama yang medium level sampai yang pro level itu kan ya dari digit angkanya gitu kan. Betul, Kalau angkanya 3 digitnya itu Iya. berarti kan entry level Entry, gitu kan. iya. Kalau yang semi pro berarti yang dua Dua digit. Iya, Kalau yang betul. pro level ya berarti yang 1 digit. 1 digit. Gitu. Iya, justru itu yang kadang-kadang bikin bingung orang kan. Dikirain yang angkanya paling banyak itu yang paling bagus dan yang paling mahal, itu ya malah kebalik gitu. Oke. Nah, salah satu yang menarik juga ya, 40D itu ya inilah ya. Enggak yang arti kalau udah beli kamera yang 2 digit gitu ya, itu kan memang mau serius masuk ke fotografi gitu. Dulu ya dari kan berarti jedanya dari lulus kuliah ke menseriusi fotografi digital itu lumayan lama ya, gitu. Ada apa tuh di situ yang Ada gap yang cukup lama. gap yang cukup lama tuh berarti sempat kerja kantoran dulu kah atau bisnis lain gitu? Ya benar, karena kalau film kan saya cuman waktu masa kuliah aja kan. Setelah kuliah selesai, saya nggak itu, terus kemudian dari situ saya coba usaha-usaha sendiri juga dulu, freelance, atau saya desainer, saya belajar dari desain komunikasi visual, dan ada kesempatan untuk kuliah lagi di Amerika. Nah itu ceritanya tuh yang missing itu loh. Jadi pas kuliah di Amerika itu ternyata saya lihat budayanya beda, arsitekturnya beda. Itu menarik sekali kalau saya capture gitu loh. Nah kebetulan saya aktif di kampus sebagai di aktivitas koran kampus. Kan pers kampus. Ya, jadi Wah, dari situ jadi ada jiwa jurnalistik yang Jurnalisnya info ya? fotografi itu. Ya, jadi di mana di sana juga nggak ada yang fotografer, maksudnya nggak ada yang spesialisnya di fotografi. Jadi banyak yang nulis banyak gitu, tapi korannya itu kayak kering gitu, nggak ada visualnya. Jadi saya yang akhirnya yang memberikan sentuhan inisiatif, ya, dan saya ulak-ulik senang juga sih ternyata. Iya, wah. Nah, zaman itu jadi tertariknya gara-gara gitu. Terus jadi berkembang karena foto-foto saya masuk ke koran kampus itu dilirik sama komunitasnya kan. Jadi saya mulai di-hire, dapat kerjaan dari situ. Jadi makanya 40D itu yang katanya semi pro, benar waktu itu memang saya semi pro. Jadi sambil kuliah, sambil kerja. Jadi waktu itu saya mulai kerja di fotografi. Wah, Zaman wah, itu. ini Ceritanya lengkap. makin menarik ya, Gizmo Friends ya. Kalau udah ngomongin gini, bahkan sempat go internasional gitu untuk Nggak lah. kuliah S2 berarti itu. Kuliah saya S1 Yang lagi, di karena US? yang ya di US itu S1 untuk Oh, S1 lagi? ya, untuk manajemen, karena Oh. waktu saya pengen lebih mendalami dari, karena Wah. menjadi desainer itu saya rasa akhirnya kalau cuma kerja desain doang kayaknya bukan saya banget. Saya terus mengetahui bahwa kayaknya manajemen sama duit itu penting ya. Cari tahu Ini gitu. kayaknya mau menyeimbangkan, kalau desainer, nggak tahu ya, mungkin kalau salah nanti tolong dikoreksi aja. Kayaknya sisi, kalau Terlalu desain kan seni banget gitu kan. terlalu Nah, terus kayaknya perlu ada sisi ininya ini, kaki lain yang bisa menghidupi dapur seniman ini. Betul. Jadi sambil, dan kesempatannya juga waktu itu kesempatan kuliahnya itu kan karena budget sangat terbatas juga. Jadi coba Beasiswa atau Dari- biaya sendiri? untuk 2 tahun pertama berjuang sendiri, terus kemudian 2 tahun terakhir itu beasiswa. Dari kampus? Iya. Oh. Kampusnya pindah, cuman kampus yang lebih baik. Tapi ya karena 2 tahun itu berusaha semaksimal mungkin lah waktu itu, untuk nilai dan apa. Wah, tapi yang menarik justru tadi ya, ketika Ence bilang aktif di dunia pers kampus gitu, di luar sana gitu ya, ternyata pers kampus juga hidup berarti ya di US itu. Setiap universitas mestinya ada, Oke. ya. Dan cuman bagus atau enggaknya tergantung universitasnya tuh dari ranking berapa sampai berapa. Oke. Terus keuntungan saya waktu itu, untungnya itu saya di kampus yang agak bukan di perkotaan, tapi justru di pedesaan yang sepi gitu. Daerah mana? Di Pennsylvania. Oke. Ya. Jadi arsitekturnya bagus, masih kayak zaman kolonial, terus pemandangannya luas, terus budayanya juga lebih ada tradisional dan banyak kegiatan yang mereka itu. Jadi kampus itu cukup banyak
banyak duit lah istilahnya ya. Jadi banyak ngundang-ngundang kegiatan performance terus acara hidup. Jadi kalau ada kampus yang seperti itu jadi kayak ini sayang kalau nggak diabadikan seperti itu Wah. sih. Dulu ketika jadi ini ya, jadi jurnalis persma gitu, pers mahasiswa gitu ya. Lebih banyaknya meng-capture foto-foto apa? Apakah foto peristiwa atau tadi performance atau Iya. apa? Karena saya kayaknya salah satu-satunya atau salah dua ya, jadi sedikit sekali yang motret waktu itu, jadi hampir semuanya. Ada yang paling berkesan nggak? yang menarik ya pasti performance ya, performance itu karena hidup ya, bergerak, daripada yang misalnya yang paling membosankan mungkin yang acara kuliahan yang cuman ya orang berdiri ngomong doang. Jadi olahraga, pertunjukan seni itu semuanya juga ini. Oke. Difoto. Kalau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kampus ada yang di-capture juga? Peristiwa-peristiwa ya Apa gitu, demonstrasi atau apa gitu sempet? demonstrasi kampus atau kota yang dekat Ya, kampus, kota, kadang-kadang mereka ada semacam campaign atau Sempet juga berarti? mungkin ada Oke. juga, cuman pasti nggak seintens yang di perkotaan. Oh, Ngeri juga oke, sih kalau oke. yang demonstrasi. Berarti sempat ya ngerasain untuk jadi foto jurnalis gitu, sempat berarti? Sempat lah Iya. dalam skala yang nggak terlalu besar, tapi Oke. setidaknya membuat saya jadi bisa lebih mengenal teknologi kamera yang menunjang ke sana. Karena kan jurnalistik itu, foto jurnalis itu salah satu yang paling susah di fotografi, ya paling susah kan. Betul. Karena kita ngejar momen dan nggak bisa kita atur gitu. Oke, ini menarik ketika udah ngomongin teknologi dan aplikasinya di lapangan Iya. gitu ya. Itu ketika intens motret di lapangan itu udah pakai 40D itu berarti? Waktu itu 40D selama setahun kurang lebih. Oke. Kemudian dapat kendala lagi, yaitu kondisi low light ya. Jadi kondisi low light itu waktu kejadian di malam hari, itu pertunjukan di dalam indoor gitu kan, gelap, dan kita menemukan bahwa detail atau image quality-nya nggak sesuai dengan harapan kadang-kadang, ya kan. Jadi pengennya lebih bagus lagi. Nah makanya kita cari yang sensornya full frame nih, ya kan, sensornya besar. Nah itu ketemulah setelah research, ketemu Nikon D700. Jadi akhirnya saya beli Nikon D700 itu. Ya. Tapi benar, waktu pakai 40D udah invest lensa belum? Udah beberapa lensa. Udah ada beberapa Ya. lensa Canon berarti? Ya, udah beberapa lensa. Terus pindah agama, ganti lensa juga berarti? Tadinya saya mau keep dua-duanya. Oh. Jadi anggap kanan kiri kayak cowboy gitu lah. Oke. Satu ini terus ternyata seiring perjalanan waktu itu sulit sekali. Karena misalnya kita ngomongin lensa itu zoomnya itu kebalik, Pak. Jadi kalau Canon tuh misalnya ngerti ya maksudnya. Terus belum menunya, tombolnya. Pasti. Jadi kayak muscle memory kita tuh benar, otak kita jadi mabok kan, dan lensanya nggak bisa interchange. Betul. Akhirnya ya udah saya jual ke junior saya yang nerusin saya di foto kampus waktu itu. Kayak gitu. Jadi saya pakai Nikon D700 dari sana gitu. Oke. Sampai pulang ke Indonesia. Oh, Nanti ceritanya babak babak lain baru lagi itu ya. setelahnya. Oke. Pulang ke Indonesia itu karena lulus atau di sana berarti selain kuliah sempat Saya kerja udah juga? lulus ya di sana, lulus. Setelah lulus kurang lebih 1 tahun, dan saya mengamati bahwa di sana itu kalau misalnya kita mau berusaha, mau kayak punya usaha sendiri, UMKM atau freelance tuh tantangannya terlalu berat. Kita harus kerja biasanya, karena mereka kan kapitalisme banget ya. Jadi semua udah dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Jadi akan sangat sulit, perlu kejeniusan yang luar biasa untuk berinovasi ya. Kayak mungkin kalau sejenius seperti Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg mungkin bisa ya. Cuma saya nggak melihat saya sendiri itu bekerja di perusahaan gitu. Saya lebih Jiwanya free bukan. spirit ya. Oh. Jadi tapi di Indonesia tuh terbuka peluang yang lebih luar biasa saya pikir. Ya makanya saya pulang ke Indonesia setelah
ini dan menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di sana Tahun juga. berapa tuh balik akhirnya? Saya balik ke Indonesia kurang kalau nggak salah 2009 atau 2010. Dan waktu saya pulang ke Indonesia itu saya mendapati antusiasme yang luar biasa tentang fotografi, Pak. 2010 mungkin ingat ya waktu itu kalau kita ke kota tua atau tempat wisata, anak-anak muda sampai yang udah generasi senior itu semua nenteng kamera DSLR. Ingat ya waktu zaman itu? Banyak gitu, banyak yang seperti itu. Jadi antusiasmenya besar, tapi mengoperasikan kamera DSLR atau mendapatkan foto yang bagus, nggak serta-merta kita beli yang termahal atau yang punya kamera gede udah bisa bagus. Makanya waktu itu perlu orang banyak mencari edukasi bagaimana sih caranya. Dan saat itu saya muncul dengan info fotografi dan menulis buku gitu. Jadi ceritanya kurang lebih seperti itu sih. Ini yang juga Sejarah. menarik nih Gizmo Friends. Ence ini punya infofotografi.com yang dimulainya juga hampir berbarengan ya dengan karir fotografi profesionalnya. Betul. Jadi saya waktu masih di Amerika itu 2009 itu kan sembari saya belajar teknologi baru yang saya juga masih beradaptasi nih dengan kamera digital yang cepat sekali berubahnya. Nah. Itu saya nulis sebagai catatan untuk saya sendiri sebenarnya, untuk catatan saya sendiri supaya saya bisa lihat lagi kalau saya lupa atau apa. Tapi karena sharingnya di blog di infofotografi.com banyak sekali orang yang membaca dan banyak yang berkomentar menanyakan sesuatu. Berarti saya lihat wah antusiasme tinggi sekali. Oh tadinya tuh berarti infofotografi.com itu blog berarti? Blog ya. Oh oke. Ya. Sampai sekarang juga sebenarnya blog cuman udah berbeda sekarang. Kalau dulu tuh sistemnya WordPress gitu, jadi ramai sekali lah istilahnya. Jadi membuat saya jadi saya rangkumin jadi satu buku. Ada juga yang approach saya dari penerbit mau nggak ini terus saya tulis. Jadi cerita di zaman itu gitu. Jadi nulis untuk catatan saya nggak sengaja karena banyak diapresiasi dan pas 2010 itu rame sehingga masuk gitu. Oh, oke. Ketika itu kepikiran nggak sih untuk tadi kan sempat ngobrolin soal ya pembelajaran fotografi juga gitu ya. Udah kepikiran bahwa wah ini kayaknya celah nih untuk saya masuk tidak hanya sebagai fotografer tapi juga ya itu foto edukator sampai Betul. labelnya melekat sampai Jadi sekarang itu gitu. cerita lengkapnya nih. Jadi memang setelah saya pulang saya melihat apa yang mau saya lakukan dan saya memutuskan sepertinya saya suka banget untuk sisi edukasinya. Kenapa? Karena kalau saya bekerja sebagai fotografer profesional secara full time, saya hanya memuaskan mungkin satu klien at a time. Tapi waktu kita sebagai educator, kita bisa ngajarin sekaligus banyak orang, apalagi dengan menggunakan website, menggunakan media sosial dan sebagainya. Jadi lebih fulfilling sebagai saya karena lebih merasa lebih punya impact gitu Pak. Jadi makanya saya sejak itu lebih cenderung education. Bahkan saya review kamera segala macam di infofotografi. Saya berusaha menyelipkan juga unsur educationnya. Itu yang mungkin membedakan saya dengan reviewer yang lain. Mungkin mereka lebih ngomongin tentang teknologinya, tapi saya juga tunjukin ini caranya bagaimana dengan teknologi ini dan hasilnya seperti itu gitu. Oke. Ya. Itu sih. Ya, menarik ya, dia membuat platform edukasi untuk ya sebuah aktivitas yang mungkin tadinya dinilai sekedar hobi gitu ya. Datang ke sini memang lagi marak-maraknya itu tadi ya, seperti bilang kan. Betul. Orang kayaknya semua anak muda apalagi gitu, belum oke kalau nggak nenteng DSLR gitu kan. Iya. Nah, waktu mendirikan infofotografi sebagai platform edukasi gitu, yang diincar siapa? Apakah mereka generasi-generasi muda pada zaman itu ya? Atau memang mereka yang pengen menseriusi fotografi untuk menjadi profesional fotografer? Semuanya Pak. Jadi cukup menarik juga dari masih sekolah sampai yang 70-an usianya, itu semuanya tertarik. Oke. Ya, mungkin karena booming media sosial waktu itu. Salah satunya Facebook kan, yang dimana banyak sekali orang yang share terus nge-tag. Akhirnya penasaran kan, kok yang temannya bisa motret sebagus ini gitu. Nah, itu mereka sama-sama punya kamera yang sama.
Jadi mereka mau belajar waktu itu. Oke. Jadi waktu zaman itu benar-benar luar biasa sih. Iya. Iya. Orang yang mau belajar. Betul. Waktu itu ini ya memang ya. Ya benar, walaupun platformnya Facebook seperti dibilang Ence tadi, belum seperti Instagram yang khusus buat foto Belum, gitu kan. selanjutnya Instagram. Selanjutnya baru muncullah generasi Instagram sebagai Iya. platform buat sharing foto Betul. gitu kan. Betul. Tapi iya sih justru di era-era Facebook awal-awal itu ya 2010-an itu yang orang pada berbagi foto-foto dan orang jadi penasaran juga gitu gimana caranya bikin bisa kayak gini, efek Iya. ini, efek itu gitu ya. Betul. Dulu pembelajarannya apa? Offline berarti? Ada kelas gitu? Offline atau- ada. Jadi offline, jadi hampir setiap minggu ada kelas. Itu berlangsung terus selama 10 tahun. Oke. Kurang lebih satu kelas 8 sampai 16 orang. Sampai pandemi. Pandemi itu 2020. 2020 dari situ saya lebih fokus ke YouTube konten. Dan masih menerima private atau undangan misalnya untuk berbagai brand untuk menjadi narasumber atau memberikan workshop. Ya, itu apanya yang kegiatannya. Oke. Ini nih. Menarik ketika 10 tahun gitu ya. Awalnya tuh berarti udah punya semacam sekolah gitu berarti. Infotografi sebagai sekolah. Ketika masih kelas offline ya, sebelum pandemi itu ada kelas bisa yang dibilang memang nggak? Ya, saya lebih, ya biasanya kan orang kan berpikir bahwa fotografi school, berarti ada kurikulumnya, terus orang belajar selama berapa bulan. Kalau saya enggak, karena saya dapat inspirasi dari dulu kuliah saya itu, di mana tuh fleksibilitas seorang mahasiswa untuk memilih apa yang mereka suka, bahkan sesuatu yang sangat berbeda itu sangat di-encourage gitu. Jadi misalnya jurusan manajemen, terus saya tapi ambil sesuatu yang soal filosofi atau psikologi atau bahkan ethics ya kayak gitu, itu di-encourage. Nah, jadi ibaratnya lebih bebas. Jadi di sini saya juga tidak, di Indonesia saya rasa cara yang untuk belajar yang untuk orang-orang segala kalangan yang sibuk atau enggak, ya itu dengan workshop yang singkat, mungkin 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan, topiknya berbeda-beda. Mungkin hari ini kita bahas tentang dasar fotografi, besoknya mungkin kita bahas tentang komposisi. Nah, untuk yang mau ikut nggak harus satu paket beli semua gitu loh. Kebanyakan sekolah kan kita beli satu paket 3-6 bulan, dan saya rasa untuk perkotaan dan zaman dulu, bahkan zaman sekarang juga ya, orang tuh sayang kalau dia udah komitmen segitu tapi bolong-bolong biasanya, nggak bisa datang kan, jadi maksimal kan, kecuali benar-benar dia dedicated. Jadi saya sistemnya bisa dibilang workshop, dan di mana sekarang ya, workshop itu menurut saya salah satu cara yang belajar terbaik sih, di mana kita bisa belajar dari berbagai guru juga. Menurut saya udah gak zaman kalau kita cuma kayak zaman dulu tuh, zaman kungfu dulu, Jackie Chan, film Jackie Chan, itu kan dia mau berguru sama satu guru sampai dia tuh kayak apalah bersimpu atau memohon-mohon gitu ya. Terus ikutin gurunya selama 20 tahun gitu. Saya rasa zaman sekarang orang harus belajar dari workshop dari berbagai macam. Jadi saya menawarkan yaitu, kamu mau belajar topik ini, ya datang. Jadi tipenya, sistemnya seperti itu kan. Gitu. kalau sampai sekarang berarti udah ada berapa varian workshop yang ada? Wah, ya cukup banyak sesuai perkembangan zaman ya. Ratusan ya, tapi ada? nggak ratusan Puluhan lah, mungkin ya? nggak ratusan. Kalau topik ya paling 10, Oke. kayak gitu. Ya, dasar fotografi, komposisi, lighting itu Nah, elemen-elemen dasar yang harus ada. Oke. Ya. Apa yang ini yang beda dari pertama kali ngerintis info fotografi sebagai platform edukasi dan sekarang gitu setelah 10 tahun lebih, 1 dekade ya lewat gitu, apa yang beda dengan pembelajaran dulu dan sekarang? Pasti ada perubahan juga dong, selain teknologi kamera ya. Ada yang berubah nggak secara pendekatan teknologi pembelajaran? Pembelajaran fotografi sekarang pendekatannya gimana sih? Ya pasti ini kita yang paling revolusioner ya, salah satunya kan pandemi itu. Itu Betul. mengubah cara hidup kita juga. Misalnya sebelumnya orang
cenderung suka offline. Orang suka datang berkumpul. Setelah pandemi, semua orang jadi terbiasa dengan oke, kalau bisa kita online meeting, kita bisa Google Meet atau Zoom, kenapa kita harus semuanya ketemu di satu tempat gitu. Nah, itu jadi pembelajarannya orang lebih suka belajar dari selain online, mungkin dari media-media seperti YouTube, dan kemudian dibantu dengan teknologi internet yang semakin menjangkau. Kita ngomongin Indonesia ya. Kalau 10-15 tahun yang lalu mungkin hanya kota-kota besar dan di titik-titik tertentu kita bisa menikmati internet cepat. Zaman dulu itu orang beli kuota tuh mahal banget. Jadi sampai di YouTube itu komennya tunggu gajian dulu ya, soalnya mau isi kuota baru bisa nonton konten kita gitu loh. Dulu gitu tuh Pak. Iya kan, masih ingat gak? Nah, jadi sekarang itu udah gampang lah dapat istilahnya sebagian besar kota-kota besar, bahkan di kota itu paketnya udah terjangkau, internet segala macam. Jadi pembelajarannya perbedaannya banyak orang lebih cenderung untuk suka lewat online. Makanya saya lebih fokuskan ke di YouTube ya, karena YouTube itu kita bisa sekali bikin konten edukasi di situ, itu bisa menyebarnya kan exposure-nya jauh lebih banyak gitu. Tapi memang secara bisnisnya ya offline itu kan orang kan bayarnya lebih ya. Kalau YouTube itu kan monetisasi kita tahu sendiri ya, kita pegiat kita juga setengah mati juga, tapi kita berusaha untuk bisa survive di situ gimana. Mungkin dari membership, dari mungkin orang donatur segala macam atau sponsor. Nah, itu bisa kita agak sedikit berbeda di situ. Oke, terima kasih Ce. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe ke Gizmologi, Gizmotalk tayang setiap hari Senin. Dan kayaknya kita pamitan dulu untuk sekarang. See you in the next episode and bye-bye guys. Oke.